sebab tak ada keindahan lebih daripada keindahannya Nabi besar Muhammad. Alangkah indahnya dirimu, duhai Rasulullah. Temanya hari ini begitu. Enggak ada yang lebih indah daripada baginda Nabi besar Muhammad. Hissan wa ma'na, zahiran wa batina, khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad indah luar dan dalam. Nabi Muhammad indah secara hakikatnya ataupun secara zahirnya. Nabi Muhammad indah penciptaan fisiknya maupun hatinya. Indah akhlaknya, indah fisiknya, indah semuanya. Wajah beliau sangat indah. Ibu belum pernah lihat? Sama. Sangat indah. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Saya menyampaikan apa yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ataupun para sahabat yang lain tentang fisik baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata beliau bening. Bening. Sampai dengan tua matanya tidak terlihat ada guratan-guratan di mata beliau. Alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidungnya seperti huruf alif, kecil mancung. Jangan liatin hidung saya. Lebih mirip huruf ta. Saya udah ngaca. Nabi hidungnya kecil, mancung, tegak, lurus. Saudaraku sekalian. Tidak seperti hidung kebanyakan dari kita, orang Indonesia. Hidung kita rata-rata bukan berdiri tapi berbaring. Tenang, kita tidak diperintahkan untuk menyamakan fisik dengan Nabi besar Muhammad. Kita tidak diminta untuk memiripkan wajah kita dengan wajahnya Nabi besar Muhammad. Kita hanya diminta Allah untuk mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi, untuk bisa mencontoh akhlak Nabi, untuk bisa ittiba kepada sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi urusan wajah terima aja pembagian yang dari sana. Kayaknya waktu bagiin hidung cakep-cakepan kita pada absen kayaknya. Alfiul anfi, mimiul fami. Bibir beliau merah, penuh. Saudariku sekalian saya muliakan, alis beliau seperti huruf nun. Nun yang terbalik. Wajah beliau lebih ke bulat daripada panjang. Melihat beliau, kata para sahabat, membuat mereka teringat dengan rembulan saat bulan purnama. Jabir bin Samurah meriwayatkan. Katanya Jabir, kuntu fi dzat lailah. Saya pernah satu malam lagi dudukan kami berkumpul di lapangan, tanah lapang. Saya liatin bulan kala itu di atas langit, cakep benar.
bulannya lagi supermoon. Ada tuh purnama, tapi kejadiannya hanya beberapa tahun sekali. Supermoon itu purnama yang sangat penuh sehingga cahayanya benar-benar bundar, bulat, indah sekali. Terlihat dari arah tempat saya duduk, kata Jabir bin Samurah. Dia bilang, "Id aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian datanglah kepada kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk, duduk di depan. Dia bilang, dari tempat saya duduk, saya lihat langit cakep sama purnama, bumi cakep sama Nabi Muhammad. Aku pun lihat ke langit, lihat lagi ke bumi, lihat ke langit, lihat lagi ke bumi. Wallahi walaqad wajadtuhu adwa'u minal qamar. Sungguh saya dapati wajah Nabi Muhammad jauh lebih indah daripada rembulan. Sallu ala Nabi. Kita nggak lihat. Kita nggak lihat. Di bumi, mudah-mudahan kita ketemu di akhirat. Kita nggak pernah pandang indah wajahnya di dunia. Semoga Allah tidak menghalangkan kita untuk memandang indah wajahnya kelak di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian, saya muliakan, indah wajahnya, giginya putih kecil-kecil, dan beliau rajin bersiwak, rajin gosok gigi, walaupun aroma mulut Nabi Muhammad senantiasa wangi. Yang bisa kita contoh adalah, kalau kamu tahu aroma kamu nggak wangi, Nabi aja yang wangi sikatan gigi, Bu. Bersama dengan itu Nabi jaga makanan. Nabi nggak mau makan yang beraroma-aroma tidak menyenangkan. Nabi pernah disuguhi makanan. Di atas makanannya itu ada bawang-bawang mentah. Nabi tidak menyentuhnya. Lagi masih Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. 6 bulan beliau tinggal di sana. Itu Nabi pernah disuguhin makanan. Tuh Abu Ayyub kalau nyuguhin Nabi makanan, satu nampan, satu hidangan, suguhin semua sama Nabi, Nabinya sendirian. Kata Nabi, banyak bener Abu Ayyub. Iya Rasul, itu makanan buat kami semuanya, buat kami sekeluarga. Nah kenapa disuguhin semua sama saya Abu Ayyub? Agar engkau memakannya terlebih dahulu, sehingga kami setiap hari bisa makan dari sisa makananmu wahai Rasulullah. Agar kami tiap hari bisa ambil berkah dari makan makanan bekas makananmu wahai Nabi Muhammad. Tubuh Abu Ayyub gak ada yang ngajarin nyari berkah. Tapi orang yang ngerti, orang yang cinta, orang yang beriman faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan ketika kita memakan atau memakai
sesuatu atau bahkan duduk di tempat yang telah ditempati seseorang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi rahmat yang diturunkan Allah masih terus mengalir. Sehingga kita yang makan bekas, bahkan mereka memakai bekas sesuatu yang telah dipakai oleh mereka, atau bahkan berada di tempat yang telah diduduki mereka, bisa jadi diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena hal tersebut. Itu namanya nyari berkah. Abu Ayyub paham betul itu. Walaupun Nabi belum ngasih tahu. Para sahabat-sahabat mengerti hal yang semacam itu, teman-teman. Karena memang orang tuh kalau beriman jadi pinter. Makanya kalau kamu ngerasa kok saya bebel ya. Kenapa kok kita nggak ngerti-ngerti juga ya? Ini memang iman kita skalanya masih di bawah. Mudah-mudahan Allah naikkan keimanan kita. Amin. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nah, satu hari Nabi Muhammad disuguhin makanannya, ada bawang-bawang mentah, nggak disentuh sama Nabi Muhammad SAW. Makanan tersebut kayak Nabi makannya yang nggak ada bawang-bawangnya gitu, yang jauh dari bawang. Abu Ayyub ketika naikin makanan tersebut kepada keluarganya, Abu Ayyub liatin, ya nggak dimakan sama Nabi. Tunggu dulu dah, turun. Nanya, ya Rasulullah, hari ini kami suguhkan kepadamu makanan kok nggak disentuh wahai Rasul. Ama Nabi Muhammad bilangin, iya tuh ada bawang mentahnya Bu Ayyub. Ahwa haram ya Rasulullah. Apakah hukumnya haram wahai Rasul makan bawang mentah itu? Kata Nabi Muhammad, amma antum fakuluh. Kalau kalian gak apa-apa makan aja. Amma ana fa ana rajulun unaji rabbi. Sementara saya adalah seseorang yang senantiasa berbincang-bincang dengan Allah. Senantiasa bermunajat kepada Allah. Saya malu jika tercium aroma yang tidak enak dari mulut saya wahai Abu Ayyub. Berarti kan boleh Ustazah, itu enggak makruh. Sebab Nabi Muhammad bilang amma antum fakulu. Nah, itu menunjukkan bahwa larangannya itu bukan larangan haram. Akan tetapi larangannya adalah larangan makruh. Sebab dalam hadis yang lain ada tuh ceritanya seorang sahabat masuk ke masjid mulutnya bau bawang. Ama Nabi disuruh keluar. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, hilangkanlah aroma mulutmu tersebut, barulah kemudian masuk ke dalam perkumpulan kami. Bu, yang mulutnya bau bawang aja nggak boleh tuh kumpul-kumpul sama banyak orang. Apalagi kalau habis makan jengkol, makan pete. Udah kok Ustazah, aroma petenya udah saya ilangin. Pakai apa? Makan jengkol. Jadi bau petenya hilang jadi bau jengkol. Ya Allah. Ayo bismillah. Kita mesti jaga aroma mulut kita, aroma tubuh kita. Kayak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Nabi Muhammad tuh wangi bau mulutnya. Para sahabat meriwayatkan, idza tahaddatsa faka'annal miska yakhruju min fi. Nabi kalau lagi bicara kayak lagi ada misik, aroma kasturi yang sedang disemprotkan dari dalam mulut beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi kayak dari dalam mulutnya Nabi itu kayak lagi ada yang nyemprotin aroma kasturi. Aroma misik, saudariku sekalian saya muliakan. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Nabi Muhammad
aroma mulutnya wangi. Nabi Muhammad pernah lagi ada anak kecil mainan di jalan. Nabi lewat. Terus Nabi samperin anak tersebut, poninya lucu. Sama Nabi dimain-mainin poninya sambil ditiup sama Nabi Muhammad SAW. Sambil ditiup ubun-ubunnya yang ada poninya itu dimain-mainin sama Nabi sambil bilang gitu. Bu, sejak hari itu sampai dengan tuanya, anak itu, ya kalau udah tua udah gak jadi anak lagi ya. Orang itu jadi seseorang yang selalu keluar aroma wangi dari ubun-ubunnya. Sallu ala Nabi. At-tayyibil mutayyib. Yang wangi dan mewangikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aroma mulutnya wangi, sangat menyenangkan. Pernah satu waktu beliau lagi lewat di jalanan yang lain, kelihatan ada anak kecil mainan air. Masukin air, terus disemprotin gitu, disemburin. Nabi itu memang, saudaraku sekalian, sibuk luar biasa, tapi rahmatnya di atas kesibukannya. Nabi Muhammad ibadah, sangat kuat ibadahnya, akan tetapi kasih sayangnya di atas semuanya. Sehingga meskipun Nabi Muhammad lagi jalan nih, Nabi orang sangat penting, akan tapi lihat anak kecil lagi mainan, Nabi Muhammad mampir dulu. Beliau masukin air di mulut beliau, kemudian beliau semburkan air itu di wajah anak kecil tersebut. Bermain bersamanya. Jadi Nabi masukin air, kemudian digini namanya Nabi. Disemburin ke muka anak tersebut. Anaknya kegirangan, kesenangan. Ya kamu lihat-lihat lah ya kalau mau ngerjain ini. Takutnya kamu kerjain secara ini gitu, secara apa sih istilahnya itu? Langsung aja, oh berarti sunnah tuh kayak gitu, oke lah saya kerjain. Ntar pas suaminya lagi masuk kamar mandi, tunggu bang. Masukin, jangan salahin saya kalau kamu terus dipukul. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, anak kecil tersebut dari mulai hari itu sampai masa tuanya, para sahabat meriwayatkan, kami kalau sedang bersedih hati, kami kalau sedang bermuram durja, kami kalau sedang merasa hal-hal yang tidak menyenangkan dari dalam diri kami akan cari orang tersebut, dengan sekedar memandang wajahnya hilanglah seluruh kesusahan-kesusahan kami. Keren. Sallu ala Nabi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ajmalun nas, manusia paling cakep, Nabimu Muhammad. Manusia paling indah, bagindamu Muhammad. Manusia paling rupawan, Sayyiduna Muhammad. Kulitnya putih kemerahan. Rambut beliau tidak lurus, tidak juga keriting, ikal, sangat hitam rambutnya. Sampai dengan ketika beliau wafat, kabarnya hanya ada 21
itu rambut beliau yang uban. Nabi nggak banyak uban. Ubannya ada 21 helai di rambut beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdada bidang, tidak terlampau tinggi, tidak pendek, tidak gemuk, tidak juga kurus. Akan tetapi setiap kali berada dalam perkumpulan, selalu yang terlihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duluan. Ya lagi kumpul banyak orang nih, itu pasti yang kelihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Walaupun ada yang tinggi-tinggi gitu di sekitar Nabi Muhammad, enggak pernah tuh. Selalu yang kelihatan duluan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sedang berkumpul bersama dengan para sahabat-sahabatnya, ka'annahul qamar bainan nujumi zuhur, seperti purnama di antara bintang gemintang di angkasa. Cahaya beliau langsung menarik pandangan mata siapapun. Nabi Muhammad tangannya itu apa ya? Tebal dagingnya. Jadi orang kalau salaman sama Nabi itu enggak yang kayak kepegang tulangnya gitu, enggak. Salaman sama Nabi itu kepegang tangan beliau lembut gitu. Dan kulitnya pun juga sangat lembut. Para sahabat meriwayatkan, saya udah pernah menyentuh kain paling lembut sekalipun. Saya udah sering menyentuh kain sutra, kata seorang sahabat. Tapi saya tidak pernah menyentuh sesuatu lebih lembut daripada tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat wangi. Teman-teman sekalian, para sahabat tuh sampai bilang, kami kalau habis salaman sama Nabi, itu bau tangan kami tuh berhari-hari. Kayak Nabi Muhammad tuh baru habis nyelupin tangannya di minyak wangi gitu. Bukan kayak orang habis pakai minyak wangi, bukan. Tapi kayak habis nyelumit tangannya di tengah-tengah minyak wangi, direndam gitu. Habis itu kayak salaman sama sahabat tuh wanginya kayak gitu. Kuatnya. Sallu ala Nabi. Idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Nabi kalau duduk di satu tempat, wanginya tercium berhari-hari. Bahkan beliau sudah tidak lagi berada di tempat tersebut. Nabi duduknya 5 menit, 10 menit di rumah orang, itu rumah orang tersebut keciuman wanginya berhari-hari. Sampai 3 hari, 4 hari, tetangga ada yang datang, wangi banget sih. Nabi Muhammad habis kesini, barusan, enggak 3 hari yang lalu. Wangi. Sahabat juga mengatakan, kami kalau tertinggal jalan dari Nabi Muhammad, mau ikutan pergi perang, tapi terlambat nih. Rombongannya Nabi udah jalan. Kami nggak tahu Nabi lewat di jalan yang mana, kami hanya perlu mencium aroma jalanan tersebut. Kami akan bisa mendapati Nabi Muhammad dari aroma jalanan yang telah dilewati oleh beliau. Jalanannya jadi wangi. Bu, Kak, Dek, Nak, Ustazah ngapain sih ceritain beginian, sering banget. Biar kamu tahu. Kamu kalau kepengen hatimu wangi, enggak lagi busuk, kamu harus taruh Nabi Muhammad dalam hatimu. Kamu suka merasa enggak bahwa hati kamu itu
kadang-kadang susah banget gitu untuk beraroma wangi. Hati yang wangi teman-teman, yang keluar tuh selalu yang wangi-wangi. Orang kalau hatinya wangi, ngomongnya menyenangkan siapapun yang mendengarnya. Kamu kalau hatimu wangi, suamimu seneng dengar omonganmu. Kalau hatimu wangi, anak-anakmu seneng untuk berada di dekatmu. Mendengarkan ucapan-ucapanmu, orang di sekitarmu betah ada di dekat dengan dirimu. Jadi kamu tahu kenapa ya suami saya tuh gak betah deket sama saya. Ada yang berbau busuk. Terkadang bukan dari tubuhmu, akan tetapi aroma busuk dari dalam hatimu. Kenapa ya? Anak-anak saya tuh gak betah gitu deket sama saya. Kalau ada di rumah tuh bentaran aja dia kabur lagi. Gak senang deket sama saya. Kenapa ya? Orang di sekitar saya gak ada yang betah sama saya. Teman-teman saya pada pergi ninggalin saya. Tetangga saya pada lari kalau saya datang. Gak sampai segitunya sih ya. So ikut sekalian, masalahnya seringkali karena ada yang gak wangi dari dirimu itu. Bu, kita sebelahan sama orang mulutnya bau jengkol aja gak betah bukan? Kita sebelahan sama orang yang ada aroma gak enak dari mohon maaf, dari ketiaknya gitu misalnya gitu. Ya udah gak betah, betul gak? Secakep apapun orangnya gitu duduk sebelahan sama dia nih, ya ampun. Ini orang gak pakai deodoran bagaimana nih ya? Udah merasa terganggu gitu dengan aroma yang gak enak gitu kan dari mulutnya misalnya gitu, dari ketiaknya misalnya gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, demikian pula orang yang hatinya berbau busuk akan tampak dari tingkah laku perbuatannya. Kalau ngomong gak lain gak bukan, yang diomongin barang-barang kotor mulu. Yang diomongin barang-barang sampah mulu. Ngata-ngatain si ini, ngata-ngatain si itu. Yang keluar ucapan-ucapan dari barang-barang yang najis terus-terusan. Isinya toilet dikeluarin sama dia dari mulutnya. Binatang-binatang najis keluarin dari mulutnya. Apa artinya kalau tidak karena hatinya ada yang busuk? Iya ya Ustazah, kenapa nih? Kok kayaknya susah banget. Udah niat-niat nih, mau jaga lisan, gak mau marah-marah mulu sama suami, gak mau ngata-ngatain anak lagi, gak mau bikin kesel lagi, gak mau menyinggung perasaan orang lagi, gak mau ada kata-kata kotor lagi, gak mau ada kata-kata kasar lagi. Tapi pas ketemu sama suami, aduh gak tahan Ustazah, akhirnya ngomong juga. Ketemu sama anak akhirnya ngata-ngatain juga, dasar, ada aja tuh. Gimana nih? Sepertinya kita perlu yang wangi-wangi buat ada di dalam hati kita. Namanya Baginda Muhammad. Namanya Sayyiduna Muhammad. At-Tayyibil Mutayyab, yang wangi dan yang dapat memberikan wangi. Orang tuh kalau dikasih lebih sama Allah bisa bagi-bagi. Gak ada yang lebih dikasihnya daripada Sayyiduna Muhammad. Beliau bisa bagi-bagi kepada kita umatnya. Masalahnya cuma satu,
kamunya datang apa enggak. Masalahnya cuma satu, kamunya minta apa enggak minta. Lah kamu yang diminta duit lagi. Kamu yang diminta urusan jodoh lagi. Kamu yang diminta urusan itu lagi. Dunia melulu yang kamu minta. Siapa di antara kita yang minta kepada Allah, ya Allah, karuniakan dalam hati saya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Rasa cinta yang cukup untuk membuat saya di hari akhirat nanti berkumpul dengannya, ya Allah. Ya Allah, karuniakan dalam hati anak-anak saya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Rasa cinta yang mencukupi untuk mereka dapat hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Dunia hingga kelak di hari akhirat nanti, ya Allah. Siapa di antaramu yang kalau doa begitu? Seringnya kalau lagi doain anak, ya Allah, gampangin rezekinya, sehatin badannya, bagusin nilai sekolahnya. Gak boleh Ustazah doa kayak gitu, boleh. Tapi takutnya kalau itu doang yang kamu minta, takutnya kamu nyesel kalau datang di negeri akhirat. Takutnya kamu nyesel ketika anak-anakmu sudah dewasa. Mereka punya segalanya selain cinta. Takutnya kamu nyesel saat anak-anakmu nanti datang ajal menjemputnya. Sementara hati mereka tidak memiliki cinta dengan manusia yang kelak dapat memberikan syafaat pada mereka di akhirat nanti. Sebab maaf Bu, maaf kalau nanti di hari akhirat anakmu melintasi jembatan Sirat, sementara dosa-dosa membuat mereka terjerumus masuk ke dalam api neraka. Kamu sebagai ibunya belum tentu dapat menyelamatkan dia. Kamu sebagai ibunya tidak dapat menyelamatkan dirinya. Saya kasih tahu, kalau ada apa-apa sama anakmu, yang bisa menyelamatkan dia adalah Nabi Muhammad. Kalau ada apa-apa sama orang tuamu, yang dapat menyelamatkan mereka adalah Nabi Muhammad. Kalau ada apa-apa sama cucu yang sangat kamu sayangi itu, yang dapat menyelamatkan dia adalah Nabi Muhammad. Karenanya pastikan. Di antara doa-doamu mintalah Nabi Muhammad untuk keluargamu. Di antara doa-doamu mintalah agar keluargamu didekatkan dengan Nabi Muhammad. Agar orang-orang yang kamu sayangi, di hati mereka ada Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi Muhammad di dalam hati mereka, hatinya bakalan wangi. Kalau hatinya wangi, yang keluar juga hanya kata-kata yang wangi. Enggak akan keluar kalimat-kalimat busuk. Enggak akan keluar kalimat-kalimat kotor. Enggak akan keluar kalimat-kalimat yang menyakitkan hati. Sebab hatinya wangi. Wa ajmalu minka lam taraqattu ainu. Yang lebih cakep darimu wahai Nabi Muhammad, tak pernah dilihat mata manusia. Yang lebih menawan daripada Nabi Muhammad, tak pernah ada mata siapapun dapat memandangnya. Ustazah,
cakepan mana? Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad? Cakepan Nabi Muhammad. Ini kok pada jawab nih, pada ustazah semua apa gimana nih? Tapi ustazah, kok ada cerita perempuan-perempuan lihat Nabi Yusuf pada sampai nggak berasa potong tangan. Sementara sama Nabi Muhammad nggak pernah tuh ada ceritanya. Orang lihat Nabi Muhammad nggak sadar potong tangan, potong kuku sampai berdarah-darah, nggak ada ustazah. Para ulama menjawab, karena Nabi Yusuf itu tampan. Dan ketampanannya mengalahkan cahayanya. Sementara Nabi Muhammad tampan di atas Nabi Yusuf. Idza u'tiya Yusuf syatral jamal, faqad u'tiya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jamal kullah. Jika dikatakan bahwa Nabi Yusuf diberi separuh ketampanan, ketahuilah bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberi ketampanan sempurna. Nabi Yusuf separuh, Nabi Muhammad ketampanan yang utuh. Nabi Muhammad tampan, tapi cahayanya di atas ketampanannya. Karenanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insanul Kamil, beliau mengatakan, kalau perempuan-perempuan tak terasa memotong tangan mereka ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf, perempuan-perempuan beriman ketika memandang wajah Nabi Muhammad, mereka memilih mengiris-ngiris hati mereka karena cinta dan rindu kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala entah kapan waktunya memperlihatkan kepada kita wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya bisa ketemu sama Nabi Muhammad sekurangnya nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nabi indah semuanya. Idza masya faka'annama yanhattu min sabab. Nabi tuh kalau lagi jalan kayak lagi turunin tangga. Nabi kalau jalan di jalan yang mendatar, itu lihat Nabi tuh jalannya tuh kayak lagi turunin tangga. Apa sih maksudnya? Coba deh kamu perhatiin. Orang tuh ada yang kalau jalan berat kayak lagi naik tangga. Duk, 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 duk. Kayak lagi naik tangga. Tapi kalau kamu lihat jalannya, mohon maaf, jalannya foto model misalnya. Itu jalannya tuh ringan. Jalan yang ringan itu kayak lagi turunin tangga gitu. Itu jalannya baginda kita Nabi besar Muhammad. Indah kalau jalan ringan kayak lagi turun tangga. Orang tuh ngelihat Nabi Muhammad lagi jalan aja seneng. Ya ampun keren banget sih jalannya. Sallu ala Nabi. Nabi kalau dipanggil dari belakang, saya Nabi lagi jalan nih, dipanggil dari belakang, Nabi akan berhenti kemudian Nabi akan menoleh dengan seluruh tubuhnya. Ya Allah, saya bayanginnya aja jadi orang yang manggil Nabi dari belakang, GR banget dah. Gimana enggak coba? Nabi itu akan berhenti kemudian menoleh dengan seluruh tubuh beliau. Bukan cuman kayak
Enggak gitu. Ustazah, iya, enggak gitu. Misalnya gitu ada yang noleh dari belakang. Kemudian kita disautin. Para istri nih, coba diinget-inget. Kamu suka kesel kan? Kalau kamu manggil suami kamu dan dia nggak nyaut. Jujur. Kesel apa enggak? Kesel banget. Ya ampun, apalagi tuh kalau dia sambil lihat HP. Kamu tuh selain kesel, kamu juga cemburu. Karena kamu kayak nggak dianggap gitu, lagi lihat apaan sih. Kan begitu, jadi curiga. Bu, kalau misalnya nih kamu panggil suami kamu dari belakang. Terus suami kamu tuh nggak pakai noleh tapi dia jawab. Iya. Misalnya gitu. Agak berkurang kan keselnya. Kalau misalnya dia bukan hanya bilang, bukan hanya nyaut, tapi dia juga noleh kepadamu. Seneng tuh kamu pasti. Apaan? Misalnya gitu ya. Apalagi kalau yang, iya sayang. Wih. Ada apa? Sampai lupa tuh tadi mau ngomong apaan. Dari senengnya hati. Gimana kalau saat kamu panggil suamimu dari belakang, dia menoleh dengan seluruh tubuhnya. Kemudian bertanya padamu, lebek wasadek. Lebek. Ada apa engkau memanggilku? Ya Allah, meleleh itu mah. Bagindamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak begitu. Nabi Muhammad kayak gitu. Nabi Muhammad kalau bersalaman sama orang, dan ini sesuatu hal yang bisa kamu praktekkan, termasuk yang tadi. Kalau dipanggil dari belakang menoleh dengan seluruh tubuhnya, itu sesuatu hal yang kita disunnahkan untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Indah nih kehidupan nih. Kalau kita bisa mengamalkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mempraktekkan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan kalau sunnah yang gede-gede kan kita nggak bisa. Bangun malam sampai bengkak telapak kaki, udah dah nggak usah cerita dah. Saya tahu nih modelannya ibu-ibu nih. Kalau bengkak telapak kaki pasti gara-gara asam urat. Kebanyakan makan emping. Bu ya, kamu kalau kemudian bengkak telapak kakimu pasti gara-gara kebanyakan kolesterol. Udah saya paham dah. Atau lagi darah tingginya lagi naik gitu kan. Kok Ustazah tahu sih? Nah saya juga begitu. Tahu saya. Siapa di antara kita yang sholat malam sampai bengkak telapak kakinya? Itu urusannya Nabi Muhammad. Itu ibadahnya Nabi Muhammad. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Yang kita nyerah gak bakal bisa ngerjainnya. Tapi kalau urusan, kalau dipanggil menoleh. Kalau dipanggil dari belakang menoleh dengan seluruh tubuh, mudah-mudahan kita bisa ngerjainnya. Insya Nabi Muhammad itu tidak gengsi mengucapkan salam terlebih dahulu. Kalau ketemu sama orang, Nabi itu nggak gengsi buat ucap salam terlebih dahulu. Bahkan kepada anak-anak kecil sekalipun. Sampai anak-anak kecil, laki-laki, remaja, perempuan, kecil, remaja, dewasa, tua, semuanya paham bahwasanya kalau ketemu sama Nabi Muhammad, Nabi akan memulai salam terlebih dahulu. Nabi gak gengsi, nggak hitung-hitungan umur. Enak aja saya ngucap salam duluan, saya ini kan lahirnya duluan. Mestinya dia tuh yang mudaan ucap salam sama saya biar hormat. Ini anak muda sekarang nih gak pada hormat sama yang tua.
yang tua nih disuruh ucap salam duluan. Nah, itu Nabi nggak pernah begitu. Nabi ketemu sama siapapun, bahkan sama anak-anak sekalipun, Nabi mengawali mengucapkan salam terlebih dahulu. Nabi salaman. Kalau Nabi lagi salaman, ya, tapi sahabat tuh udah ngertiin, Bu, jadi nggak selalunya minta salaman. Kagak ibu-ibu nih, nggak kayak ibu-ibu nih. Ustazah kenapa sih nggak mau salaman sama kita? Ya Bu, tahu sendiri dong. 5.000 orang mau salaman semua gitu. Mana ibu-ibu nih kalau salaman suka rada panik. Ini sekalian curhat nih saya. Saya tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu kalau misalnya lagi sedikit gitu kan. Salaman tuh nggak apa-apa, cuman jangan panik salamannya. Akhirnya karena panik jadi nyakitin. Ustazah. Ya ampun Bu. Kenceng bener megangnya. Kamu lagi diminta buat salaman, bukan diminta buat mijitin tangan saya. Sampai kenceng banget pegangnya. Ibu-ibu saudara sekalian, Nabi itu kalau lagi salaman, Nabi nggak akan narik tangannya lebih dahulu kecuali sesudah sahabat tersebut narik tangannya lebih dahulu. Untungnya nggak kena orang Kerawang. Ini kalau kena anak-anak zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang tuh kalau nggak ditarik yang alhamdulillah, gitu kan? Ustazahnya belum narik, udah sekalian dah, taruh di kepala, taruh di dada, taruh di perut. La ilaha illallah. Nggak gitu caranya. Sahabat ngerti adab, adab mereka di atas cinta. Ini yang harus kita jaga nih. Kita sama guru-guru kita cinta. Tapi adab kita harus di atas cinta. Kalau lagi bisa salaman, salaman yang benar. Salaman yang sewajarnya. Salaman yang lembut. Sahabat kayak begitu, udah paham. Nabi gak bakalan narik tangannya kecuali sesudah orang tersebut menarik tangannya. Karenanya pada tahu diri. Kalau salaman sama Nabi bentaran aja. Enggak pakai bolak-balik. Nabi Muhammad kalau duduk untuk sebuah hajatnya orang, misalnya ada orang gitu, Rasul saya ada hajatnya, lebih kata Nabi. Nabi duduk nih, dengerin orang tersebut, Nabi nggak akan berdiri kecuali sesudah orang tersebut berdiri lebih dahulu. Cuman alhamdulillahnya para sahabat tuh pada tahu diri. Ini kalau jadi ustadzah zaman sekarang ngamalin hadis itu ya Allah. Repot bener. Ya saya nggak berdiri-berdiri, ustadzahnya belum berdiri. Masya Allah. Lihat akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, baginda kita Nabi besar Muhammad. Kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad itu manusia yang paling cakep fisiknya maupun akhlaknya. Spontannya tuh indah. Ini ya. Kamu kalau mau lihat kualitas seseorang, lihatlah saat dia spontan. Lihatin. Misalnya pas lagi kaget, apa yang dia ucapkan? Orang-orang beriman yang berkualitas tinggi, itu kagetnya aja indah teman-teman. Sayyidina Ibnu Mas'ud meriwayatkan, katanya Ibnu Mas'ud, lagi musim dingin Nabi lagi pakai burdah. Burdah itu kain lebih besar daripada surban, lebih kecil daripada selimut. Biasa dipakai sama orang-orang di negara 4 musim saat lagi musim dingin.
Kalau di Indonesia sih saya rasa nggak perlu tuh ya. Ya mungkin kayak di Dieng mungkin gitu atau di daratan-daratan tinggi lainnya ya. Kayak di Puncak aja sekarang udah panas loh. Di mana yang masih dingin? Ya itu di Dieng ya, di Bromo. Ya, Bromo masih dingin. Tuh teman-teman saya sekalian, burdah tuh orang biasa pakai burdah kalau lagi musim dingin di negeri Arab sana di Madinah. Nabi lagi jalan sama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tuh pelayannya Nabi Muhammad. Sampai orang tuh suka lihat, ya Allah Ibnu Mas'ud kamu beruntung banget sih sampai jadi kayak bayangan buat Nabi Muhammad. Nabi kan gak punya bayangan tuh. Nabi tuh gak ada bayangan, ibu tahu gak? Nabi gak punya bayangan bu. Maka ada lagunya tuh. Wala dhillun lahu balkana nura tanala syamsa minhu wal budura wala dhillun lahu balkana nura tanala syamsa minhu wal budura. Itu Nabi Muhammad. Wala dhillun lahu balkana nura. Nabi Muhammad nggak punya bayangan. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad adalah cahaya. Cahaya mana yang punya bayangan? Benda kena cahaya baru ada bayangannya. Nah kalau cahayanya itu sendiri nggak punya bayangan. Nabi Muhammad nggak punya bayangan sebab beliau adalah cahaya. Para ulama mengatakan demikian. Sama yang keduanya, sebab Allah tuh pencemburu sama Nabi Muhammad. Allah gak mau ada seseorang yang menginjak bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Saudaraku sekalian, itu Ibnu Mas'ud lagi jalan barengan sama Nabi Muhammad. Nabi lagi pakai burda. Tiba-tiba datang seorang A'rabi. Orang A'rabi ini bu, orang dari gunung, kadang-kadang gak punya etika. Nggak punya sopan, nggak punya santun, bukan anak sekolahan gitu. Bukan orang yang belajar adab dan ini kebetulannya orang dari gunung yang nggak punya adab. Orang tersebut di belakang Nabi Muhammad datang gitu. Kemudian secara spontan dia menarik ujung surban Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammadnya tuh muter. Itu katanya Sayyidina Ibnu Mas'ud, ya Allah saya keselnya sama tuh orang. Karena Nabi Muhammad saat ditarik itu sampai ada garis merah di leher Nabi besar Muhammad SAW. Karena ujungnya burdah tadi tuh cukup tajam. Saya sampai takut aja Nabi Muhammad jadi berdarah lehernya gitu. Karena hentakan tangan si orang tersebut narik Nabi Muhammad SAW dari belakang. Tapi yang ajaib kata Ibnu Mas'ud, Nabi begitu berbalik kepada orang tersebut, senyuman indah dari wajah Nabi besar Muhammad SAW diiringi dengan ucapan labbaik wa sa'daik. Kata Nabi Muhammad, labbaik wa sa'daik. Nabi tanya, alak haja aqdiha? Ada yang dapat saya bantu? Dia bilang, ya Muhammad, ati mimma qad ataqallah. Muhammad kasih dong apa yang udah Allah kasih buat kamu. Ternyata mau minta-minta, ngemis caranya kayak begitu. Bayangin kalau kamu yang digituin. Orang tuh mau ngasih aja, kalau caranya kayak begitu, nggak seneng kita nerimanya. Ini bukan mau ngasih, malah mau minta. Tapi memang Nabi Muhammad akhlak luar biasa, keindahan. Bahkan di saat paling spontanitas. Keindahan tanpa batas. Bahkan di saat spontanitas. Nabi senyumnya cakep, habis itu nanya,
alak haja akdiha, ada yang dapat saya bantu. Kasih dong Muhammad apa yang udah Allah kasih buat kamu. Nabi kemudian mengeluarkan dirham dari kantong beliau. Nabi kasih sama orang tersebut dengan senyuman sambil bertanya, hal la yakfik, kata Nabi Muhammad, cukup nggak itu buat kamu? Masih ditanya, udah cukup belum? Dia bilang, dikit doang Muhammad, mana cukup? Nabi mengeluarkan lagi, kemudian ngasih lagi. Kata Nabi Muhammad, hal la yakfik, sekarang udah cukup? Belum wahai Muhammad. Nabi sampai nanya kepada Ibnu Mas'ud, kamu punya Ibnu Mas'ud? Ada nih Rasul, Ibnu Mas'ud ngeluarin lagi duitnya. Ibnu Mas'ud gak bisa senyum nih sama nih orang, kurang ajar bener nih. Nabi kasih sama tuh orang, hal la yakfik, kata Nabi Muhammad. Udah cukup? Dia masih juga bilang, ya segini doang Muhammad. Sama Nabi diraih tangannya, dibawa ke rumah Nabi Muhammad SAW. Nabi keluarkan, Nabi masuk lagi keluarkan. Tiap kali Nabi Muhammad masuk, Nabi Muhammad nanya, hal la yakfik? Cukup, kata Nabi. Sampai orang tersebut, sampai banyak banget yang dikeluarin sama Nabi Muhammad. Makanan, gandum, segala macam dikeluarin sama Nabi. Sampai orang itu bilang, ya udah cukup sekarang wahai Muhammad. Terima kasih, kata Nabi Muhammad. Masih enggak hilang senyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Ini akhlak enggak kejangkau. Kita kalau lihat akhlaknya Nabi Muhammad nih, teman-teman, akhlak yang tidak terjangkau. Siapa di antara kita yang bisa praktekin akhlak yang sebegitunya? Tapi mudah-mudahan kita bisa belajar untuk setidaknya tidak menyakiti siapapun. Kalau kamu tidak bisa berbuat baik kepada semua orang, sekurangnya jangan menyakiti siapapun. Insya Allah. Kalau kamu tidak bisa berkata baik kepada setiap orang, setidaknya jangan menyakiti siapapun dengan ucapanmu ataupun dengan perbuatanmu. Insya Allah. Itu Nabi Muhammad, akhlak luar biasa. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Apabila disakiti, apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan atau ucapan yang menyakitkan, ya'fu, Nabi Muhammad akan memaafkan, wala yu'aqib, dan tidak pernah membalas. Ada salah satu dari sepupu Nabi Muhammad, kalau saya nggak salah ingat namanya Harith, masuk Islam di saat Fathu Makkah. Sebelum masuk Islam, dia salah satu dari sepupu Nabi Muhammad yang sering banget nyakitin Nabi Muhammad. So ikut sekalian saya muliakan, ini nih sepupu yang satu ini nih, ntar kalau orang-orang kafir Quraisy lagi rapat buat nyakitin Nabi, dia ada, dia masuk, dia ngasih ide-ide yang nyakitin Nabi Muhammad. Kalau pas Nabi Muhammad lagi mau dikejar gitu, dia juga ikutan ngejar. Pokoknya salah satu dari yang nyakitin banget gitu sama Nabi Muhammad alaihissalam. Waktu Fathu Mekah, dia ada di antara antrian orang-orang yang minta maaf sekaligus masuk Islam. Harith nih, dari takutnya, waduh, saya nih dulu udah berbuat apa aja nih sama Nabi Muhammad. Wah, nih kalau hari ini Nabi Muhammad mau perhitungkan nih, habis dah nih saya nih. Ini kayaknya saya bakalan dibunuh nih sama dia nih. Saya bakalan kayaknya yang ini bunuh aja dah. Dia udah nyakitin saya banget soalnya. Sepupu, teman-teman.
kita tuh kalau disakitin sama orang lain, enggak sesakit ketika disakitin sama keluarga kita sendiri. Betul? Sama orang yang seharusnya sayangin kita, sama orang yang seharusnya melindungi kita, sama orang yang seharusnya memperlakukan kita dengan baik sebab dia adalah saudara kita. Ketika dia menyakiti kita tuh rasa sakitnya beda gitu. Ini sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, Nabi begitu lihat dia, kamu tahu apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad? Begitu pas antriannya dia nih, pas waktunya dia gitu. Nabi saat mata beliau lihat saudaranya tersebut, dibentangkan kedua tangannya sama Nabi Muhammad. Nabi membentangkan kedua tangan beliau, berjalan agak cepat ke arah beliau untuk memeluk orang tersebut. Sembari Nabi Muhammad SAW mengatakan ahlan wa sahlan bi ibn ammi bi ibn khali. Selamat datang wahai saudara pamanku. Selamat datang wahai saudara wahai anak pamanku. Selamat datang wahai saudara sepupuku. Sambil ditepuk-tepuk sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pelukin dia dengan rasa seneng banget. Katanya, Harith, saya enggak tahan dibuatnya. Saya nangis sesenggukan dalam pelukan Nabi Muhammad. Seraya saya mengatakan, maafkan saya wahai Muhammad. Maafkan saya wahai Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi enggak pernah tuh ceritanya sama orang kafir Quraisy yang kemudian masuk Islam. Nabi enggak pernah. Ingat enggak dulu ente? Ingat enggak dulu kamu kayak gimana Mas? Enggak pernah. Enggak pernah. Nabi hanya mengatakan, Karim, ibnu Karim. Kamu adalah saudara saya yang mulia dan sepupu saya yang baik hati. Sallu ala Nabi. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in husima yasmut wa la yujawib. Kalau ada orang ngata-ngatain beliau, berkata kasar, mencaci maki, yasmut. Nabi Muhammad enggak pernah jawabin. Beliau hanya akan diam, wa la yujawib, tidak pernah mau untuk menjawab ucapan-ucapan tersebut. Diem aja. Pernah nih Nabi lagi barengan sama Sayyidina Abu Bakar. Nih yang seperti ini saya sampaikan biar kamu ngambil akhlaknya. Biar kamu niat sekurangnya. Saya ketika menyampaikan hal ini saya niat dari dalam hati saya, Allah. Ya Allah, saya niat untuk dapat mengamalkannya. Bantu saya untuk dapat mengamalkannya ya Allah. Minta hidayah, taufik dari Allah SWT buat kita ngamalin. Nabi Muhammad ngomongnya bagus, minta niat dari dalam hati, ya Allah kepengen bisa ngomong bagus kayak Nabi Muhammad. Mampukan kami untuk dapat mengamalkannya ya Allah. Kasih taufik hidayahmu untuk dapat mengamalkannya ya Allah. Nabi Muhammad gak pernah menyakiti orang lain ya Allah. Saya niat untuk dapat mengamalkannya. Mampukan saya untuk dapat mengamalkannya ya Allah. Dekatkan akhlak kami dengan akhlaknya Nabi Muhammad ya Allah. Amin ya Rabbal. Nabi pernah. Nabi jalan barengan sama Sayyidina Abu Bakar. Habis itu datang orang nyaci maki Yahudi di Mekah ini ya, nyaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, mohon maaf. Dia caci maki tuh, nyaci maki Islam, nyaci maki Sayyidina Abu Bakar, nyaci maki sahabat maksud saya. Nyaci maki sahabat, nyaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diem aja. Kamu memang dasar Muhammad begini begitu. Nabi diem aja. Nabi senyum aja, senyumnya bahkan gak hilang dari bibir beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian gak tahu gimana ceritanya ada ucapan dia tuh yang benar-benar nyinggung buat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kemudian maju terus bilang, jangan macem-macem ente ya. Begitu Sayyidina Abu Bakar maju dan Sayyidina Abu Bakar jawab ucapan orang tersebut, Nabi Muhammad jalan.
ninggalin Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ditinggal sama Nabi. Enggak mau dong. Ditinggalin tuh orang, Sayyidina Abu Bakar langsung ngejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul, kok saya ditinggalin Rasul? Kenapa saya ditinggalin wahai Rasulullah? Nabi Muhammad kemudian berhenti dan bilang sama Sayyidina Abu Bakar, tadi tuh waktu kita berdua dicaci maki, orang tersebut ngata-ngatain kita berdua diem, ada malaikat yang jawabin dia, wahai Abu Bakar. Waktu kamu maju buat jawabin orang itu, kamu juga mau nyaci maki dia, malaikatnya pergi, malaikat rahmatnya pergi, saya ikutan pergi juga Abu Bakar. Baik Rasul, kalau gitu nggak akan lagi saya jawabin orang yang ngata-ngatain saya wahai Rasulullah. Gitu. Jadi jangan juga kamu kalau dikata-katain kamu jawabin. Biarin aja. Kamu juga jangan yang biarin, liatin malaikat yang jawabin. Atau kamu bilang sama dia, sorry ya saya nggak bakal jawabin. Biarin malaikat aja yang jawabin. Lah, nggak gitu juga. Ya udah diem aja. Kalau ada orang ngata-ngatain, diemin aja. Biarin aja. Ingat Bu, ingat akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diamalin, insya Allah. Ustazah termasuk kalau yang ngata-ngatain kita suami kita. Kalau yang ngatain orang sih kayaknya kita bisa dah Ustazah. Tapi kalau udah suami tuh Ustazah ya ampun gatel. Gatel banget mulut kepengen jawabin. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesabaran, kemampuan berakhlak mulia kepada kita sekalian. Insya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau yang paling mulia adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu akhlak beliau paling mulia. Hatinya penuh dengan rahmat, hatinya penuh dengan kasih sayang kepada semua yang ada di alam semesta ini. Bahkan binatang Nabi Muhammad tidak pernah tega untuk menyakitinya. Semuanya disayang. Semua disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah kalau binatang berbisa bagaimana? Dibunuh. Tapi bahkan Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang kepada binatang berbisa sekalipun. Kata Nabi Muhammad, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Jangan disiksa dulu. Ada orang mau bunuh binatang aja pakai disiksa dulu, dibakar dulu, disusahin dulu, diiniin dulu, diituin dulu. Jangan. Kalau mau bunuh dengan cara yang baik, teman-teman saudaraku sekalian. Kalau kamu mau bunuh tikus, nih fikih nih ya. Kalau kamu mau bunuh tikus, cara paling takwa, cara paling baik bunuh tikus adalah dengan diracun. Kenapa gitu? Ini saya kasih tahu nih ilmunya nih. Kenapa? Bunuh tikus itu paling banyak diracun. Kalau bunuh binatang yang lain gak bagus diracun. Karena tikus itu gak bisa muntah. Nih kan. Kok Ustazah tahu sih Ustazah? Ya itulah dia, saya belajar macam-macam. Tikus itu binatang yang gak bisa muntah. Makanya nggak pernah kan kamu lihat muntahannya tikus? Kucing bisa, makanya kucing nggak bagus kalau dibunuh pakai racun. Emang kucing boleh dibunuh? Nggak boleh. Kucing jangan dibunuh teman-teman sekalian. Kamu buang boleh, tapi kalau kamu bunuh nggak boleh. Tapi binatang yang lain, misalnya anjing, misalnya
Anjing. Kamu kalau mau bunuh anjing jahat, anjing galak, anjing yang kena rabies misalnya gitu ya. Nah itu kan boleh dibunuh tuh, boleh dibunuh. Nah anjing galak kayak begini atau kena rabies gitu, kamu boleh bunuh dia. Enggak boleh pakai racun. Enggak boleh kamu racunin anjing tersebut kemudian mati gitu, enggak. Saudaraku sekalian saya muliakan, ya disembelih aja, dibunuh aja, tembak aja misalnya gitu. Tapi enggak boleh tuh kamu pakai racun. Kenapa? Sebab nyiksa dia gitu kan. Karena binatang-binatang yang lain tuh bisa muntah. Nah kalau tikus tadi boleh. Tikus Ustaz boleh dibunuh apa enggak boleh? Boleh. Itu salah satu dari fawasik. Binatang-binatang yang boleh dibunuh. Binatang berbisa, binatang beracun, itu boleh kamu bunuh. Kamu kalau misalnya ngelihat kalajengking, enggak boleh yang lucu-lucu, biarin. Enggak boleh tuh. Kamu kalau misalnya ngelihat gitu kan ada ular gitu kan, ih cakep ularnya, jangan dibunuh. Tangkap aja, misalnya gitu. Enggak boleh. Apalagi kalau misalnya kasih jangan, buat ke tetangga. Biarin ularnya ke tetangga aja gitu. Nah itu jangan, kamu malah jadi jahat kalau kayak gitu ya. Kalau ketemu binatang yang berbisa, wajib hukumnya untuk dibunuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi Islam mengajarkan bahkan akhlak untuk ke binatang, apalagi ke orang. Apalagi ke orang. Nabi Muhammad tuh enggak pernah mukul binatang. Nabi enggak pernah mukul kucing. Gimana ceritanya Nabi mukul anak-anak? Kucing aja enggak pernah dipukul sama Nabi Muhammad alaihissalam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, andai akhlaknya Nabi Muhammad kepada binatang, kamu praktekkan kepada anakmu, itu aja udah bagus. Gimana pula dengan akhlak Nabi Muhammad kepada anak-anak? Nabi itu pernah melamakan sujud beliau. Hanya karena Husain sedang bermain-main di atas punggung beliau. Nabi pernah sholat dengan menggendong anak beliau bernama Umamah, anaknya Sayyidah Zainab. Digendong sama Nabi Muhammad sambil sholat hanya karena enggak tega kalau anak tersebut menangis. Nabi Muhammad sholat sampai gendong anak hanya karena enggak mau anak ini nangis, teman-teman. Itu Nabi kalau mau ruku ditaruh dulu, Nabi kalau mau bangun dari sujud diangkat lagi anak tersebut. Sallu ala Nabi. Rahmat luar biasa. Sampai-sampai diriwayatkan ada 18 anak bayi yang pernah ngencingin Nabi Muhammad SAW. Kamu kebayang kalau ada 18 anak pernah kencing kepada Nabi Muhammad, pernah ngencingin Nabi Muhammad SAW, ada berapa ratus anak yang pernah ada di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Rahmat beliau kepada siapapun membuat beliau tak pernah menyakiti siapapun dan selalu memberi, selalu menyayangi, selalu berbuat baik kepada siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Termasuk kepada kita umatnya. Kasih sayangnya luas tak terbatas. Kita ada dalam doa-doa Nabi Muhammad di sepanjang kehidupan beliau di atas muka bumi ini. Dan kita masih terus ada dalam doa Nabi Muhammad hingga saat ini. Kamu kalau tanya kepada para ulama, apa yang sedang dilakukan Nabi Muhammad saat ini? Saya sampaikan jawaban-jawaban mereka. Para ulama mengatakan yang sedang dilakukan Nabi Muhammad saat ini adalah mendoakan kita umatnya. Sesuai dengan hadis yang telah beliau sampaikan di masa hidupnya. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian, mati aku pun nanti baik bagi kalian. Ya Rasulullah, hidupmu baik untuk kami, tentu saja.
Namun bagaimana pula engkau wafat pun baik untuk kami, wahai Rasulullah. Uridat alayya a'malukum, kata Nabi Muhammad, amal perbuatan kalian dilaporkan padaku. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi, jika aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Fa in wajadtu ghaira dzalik, jika aku dapati amal kalian umatku buruk, tidak baik, istaghfartu lakum rabbi, aku akan berusaha memohonkan ampun untuk kalian. Ya Allah ampunin ya Allah, ya Allah ampunin ya Allah. Kamu yang bikin dosa, Nabi Muhammad memohonkan ampun untukmu. Saya yang bikin dosa, Nabi Muhammad yang akan memohonkan ampun untuk saya. Siapa yang lebih menyayangi kita daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innahu rahmatun muhdah. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah rahmat yang dihadiahkan Allah kepada kita sekalian umatnya. Akhlak luar biasa, termasuk kepada kita umatnya. Semoga kita umatnya tahu diri untuk bisa membalas kasih sayang Nabi Muhammad. Kita umat yang disayangi, maka tahu dirilah wahai saudariku. Tahu dirilah. Kamu umat yang disayangi, tahu dirilah. Jagain perasaan Nabi Muhammad. Jangan terus-terusan bikin dosa. Jangan terus-terusan tinggalkan kewajiban, selalulah berusaha untuk melaksanakan kewajibanmu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar enggak bikin repot Nabi Muhammad. Kamu kalau bikin dosa, bikin repot Nabi Muhammad. Kamu kalau di hari akhirat nanti sampai masuk ke dalam neraka, bikin repot Nabi Muhammad. Kamu kalau di hari akhirat nanti kamu berada dalam keadaan susah, bikin repot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berakhlaklah kepada Nabi Muhammad, jaga adabmu kepada Nabi Muhammad dengan berusaha untuk jadi umat yang tahu diri, dengan jadi umat yang ngerti, dengan jadi umat yang berusaha untuk sebaik-baik umat insya Allah. Jadi umat yang selalu menjaga diri kita insya Allah. Jadi umat Nabi Muhammad yang salehah insya Allah. Jadi umat yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad insya Allah. Jadi umat yang gak pernah ninggal sholat insya Allah. Jadi umat yang tidak dekat-dekat dengan zina insya Allah. Jadi umat yang jauh-jauh dari riba insya Allah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa antahum alaih, waffiqna lil khair wa inna alaihi birahmatik ya akramal akramin wa bijudika ya ajwadal ajwadin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Telah kami bahas keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keindahan Nabi Muhammad untuk keindahan hidup kami ya Allah. Karuniakanlah keindahan akhlak Nabi Muhammad untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami ya Allah. Karuniakanlah keindahan pekerti Nabi Muhammad untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami ya Allah. Karuniakanlah keindahan cara pandang Nabi Muhammad untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami ya Allah. Karuniakanlah keindahan amal soleh Nabi Muhammad
untuk jadi amal soleh kami ya Allah. Karuniakanlah keindahan niat Nabi Muhammad untuk kami praktekkan menjadi niat kami ya Allah. Karuniakanlah keindahan hati Nabi Muhammad untuk kami praktekkan dalam hati kami ya Allah. Karuniakanlah keindahan sikap Nabi Muhammad untuk kami praktekkan dalam sikap-sikap kami ya Allah. Karuniakanlah keindahan hidup Nabi Muhammad untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami ya Allah. Karuniakanlah keindahan rahmat, keindahan kasih sayang yang ada dalam hati Nabi Muhammad. Dengannya kami bisa berkasih sayang kepada semua hamba-hamba-Mu ya Allah. Karuniakan kasih sayang Nabi Muhammad dalam hati kami ya Allah. Dengannya kami bisa menyayangi hamba-hamba-Mu ya Allah. Hingga yang jadi istri di antara kami, ia menjadi istri yang sayang kepada suaminya. Hingga yang jadi ibu di antara kami, ia menjadi ibu yang penuh sayang kepada anak-anaknya. Hingga kami semuanya bisa menjadi anak yang mengerti menyayangi orang tua kami ya Allah. Hingga kami mengerti bagaimana menyayangi saudara-saudari kami ya Allah. Karuniakan kasih sayang dalam hati kami, dengannya kami mengerti menyayangi sahabat-sahabat kami, mengerti menyayangi kawan-kawan kami, mengerti menyayangi tetangga-tetangga kami, mengerti menyayangi semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerti menyayangi semua hamba-hamba-Mu ya Allah, mengerti menyayangi semua makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami telah membahas keindahan Nabi Muhammad di tempat ini. Membuat kami membayang-bayangkan keindahannya ya Allah. Membuat kami membayang-bayangkan aroma wanginya ya Allah. Keindahan wajahnya ya Allah. Keteduhan pandangannya ya Allah. Membuat kami membayang-bayangkan damai tatap matanya ya Allah. Indah wajahnya ya Allah. Kami tidak mendapatinya di dunia ini. Jangan halangkan kami untuk dapat memandang wajahnya di akhirat nanti ya Allah. Jangan halangkan kami untuk bisa menatap damai tatap matanya di akhirat nanti ya Allah. Di saat manusia ketakutan, di saat orang-orang kepanikan di akhirat nanti, izinkan mata kami memandang indah tatap wajahnya ya Allah. Rasakan kepada kami aroma wanginya ya Allah. Meski tidak di dunia, sekurangnya di akhirat nanti ya Allah. Ciumkan di penciuman kami wangi aroma Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangkan siapapun di antara kami untuk bisa digiring di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Untuk bisa dikumpulkan dalam umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangkan siapapun di antara kami. Meskipun banyak dosanya ya Allah. Meskipun besar dosanya ya Allah. Meskipun banyak
aibnya ya Allah. Meskipun buruk akhlaknya selama ini ya Allah. Meskipun jelek kemampuannya menjaga hati ya Allah. Meskipun jelek kemampuannya menjaga lisan ya Allah. Kami mohon jangan halangkan siapapun di antara kami untuk bisa berada dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Kami senang jadi umat Nabi Muhammad. Dan Engkau telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad tanpa kami minta. Dan lihatlah saat ini kami meminta padamu ya Allah. Tetapkanlah kami jadi umat Nabi Muhammad sampai kapanpun dan dimanapun kami berada ya Allah. Izinkan kami tetap jadi umat Nabi Muhammad sampai surga ya Allah. Izinkan kami tetap jadi umat Nabi Muhammad sampai mahsyar ya Allah. Sampai hari perhitungan ya Allah. Sampai kami dapat masuk di dalam telaga beliau ya Allah. Sampai kami Engkau izinkan untuk minum dari telaga Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan kami tetap untuk jadi umat Nabi Muhammad. Ketika datang ajal menjemput kami ya Allah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya di dunia, mudahkan kami di saat ajal menjemput kami ya Allah. Doa yang sama kami mohonkan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Doa yang sama kami mohonkan untuk anak keturunan kami ya Allah. Doa yang sama kami mohonkan untuk suami kami ya Allah. Kumpulkan kami semua di belakang Nabi Muhammad di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Yang sedang sakit-sakit di antara kami sembuhkanlah ya Allah. Yang sedang sulit-sulit di antara kami mudahkanlah ya Allah. Yang sedang sempit di antara kami lapangkanlah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.